Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayanda Pipi Nur Aziza dengan NPM 2114151012. Saya dari kelas Kehutanan A, Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal berjudul Tingkat Kerusakan Ekosistem Mangrove di Desa Teluk Belitung, Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdapat 4 poin pembahasan. Yang pertama pendahuluan, kedua tujuan dan metode, ketiga pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Hutan mangrove atau disebut hutan bakau adalah hutan yang tumbuh di air payau dan dipengaruhi oleh pasang surut air laut. Fungsi utama dari hutan mangrove adalah untuk melindungi garis pantai dari abrasi atau pengikisan serta merendam gelombang besar termasuk tsunami. Di poin pendahuluan terdapat latar belakang penelitian, ekosistem hutan mangrove, kerusakan hutan mangrove, dan manfaat hutan mangrove. Latar belakang penelitian. Total luas mangrove Kepulauan Meranti, Provinsi Riau pada tahun 1991 adalah seluas 22.464,36 hektar. Dinas Kehutanan dan Perkebunan 2007. Daerah ini semakin mengkhawatirkan karena eksploitasi yang terjadi secara terus-menerus pada ekosistem mangrove, sementara upaya rehabilitasi yang dilakukan sangat minim, sehingga keberadaan mangrove mengalami penurunan. Ekosistem hutan mangrove. Ekosistem hutan mangrove merupakan hutan pada wilayah pasang surut, terutama pada pantai terlindung, laguna, dan muara sungai tergenang waktu pasang, serta komoditas tumbuhnya bertoleransi terhadap garam. Mangrove merupakan komoditas flora pada wilayah pasang surut dengan kondisi tanah berlumpur berpasir atau lumpur berpasir. Hutan mangrove tumbuh khususnya di tempat-tempat di mana terjadinya pelumpuran dan akumulasi bahan organik. Luas hutan mangrove dunia dalam metode teknologi remote sensing memperkirakan terdapat sekitar 18,1 juta hektar luas mangrove dunia. Sedangkan total luas mangrove di Indonesia sebesar 24% dari total luas mangrove dunia. Kerusakan mangrove di Indonesia digolongkan dalam 4 golongan, yaitu rusak berat, rusak, baik, dan sangat baik. Terdapat 42% kondisi hutan mangrove rusak berat, 29% kondisi hutan mangrove rusak, 23% baik, dan 6% kondisi hutan mangrove sangat baik. Manfaat hutan mangrove. Secara ekologis, hutan mangrove memiliki manfaat sebagai berikut. Yang pertama sebagai habitat biota laut, yang kedua perlindungan wilayah pesisir dan pantai, ketiga penyerapan karbon, keempat pencegahan terjadinya abrasi dari berbagai ancaman sedimentasi, yang kelima pemecahan gelombang, dan yang terakhir tempat pemijahan bagi ikan yang hidup di laut bebas. Di poin kedua, tujuan dan metode, terdapat tujuan penelitian dan metode penelitian. Tujuan penelitian yang pertama adalah menentukan tingkat kerusakan ekosistem hutan mangrove berdasarkan kerapatan dan tutupan hutan mangrove. Yang kedua, menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, pemahamannya dalam upaya rehabilitasi ekosistem hutan mangrove. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yang pertama, sampel responden yang digunakan menggunakan metode konvensi sampling. Yang kedua, kerusakan vegetasi mangrove menggunakan metode transik garis. Ketiga, teknik sampling digunakan untuk mengetahui kondisi tingkat kerusakan vegetasi mangrove. Kemudian proposive sampling, yaitu teknik pengambilan contoh dengan pertimbangan tertentu, menentukan sebaran, luasan, dan perubahan tutupan lahan mangrove berdasarkan citra komposit warna. Dan yang terakhir, klasifikasi tutupan lahan secara manual atau digitasi, serta data lapangan. Di poin pembahasan, terdapat vegetasi mangrove, faktor kerusakan ekosistem, dampak kerusakan ekosistem, kerapatan dan penutupan relatif mangrove, dan partisipasi masyarakat. Keadaan vegetasi mangrove. Berdasarkan citra satelit pada tahun 2000 sampai 2005, vegetasi ekosistem mangrove di Desa Teluk Belitung, Kecamatan Meranti telah mengalami perubahan luas
luasan mangrove. Perubahan kawasan ekosistem mangrove dialihfungsikan menjadi kawasan pemukiman, lahan pertanian, dan dibiarkan menjadi kawasan semak belukar. Dalam data vegetasi mangrove dari tahun 2000 sampai 2015, pada tahun 2000, total luas ekosistem mangrove sebesar 299,31 hektar. Kemudian pada tahun 2005, hutan mangrove mengalami penurunan luasan menjadi 54,47 hektar. Kemudian pada 2005 sampai 2010, hutan mangrove mengalami kerusakan ekosistem tertinggi mencapai 64,96 hektar. Kemudian yang terakhir pada tahun 2010 sampai 2015, hutan mangrove mengalami penurunan kerusakan mencapai 14,54 hektar. Faktor kerusakan ekosistem. Yang pertama adalah pengalihfungsian lahan menjadi kawasan pemukiman, lahan pertanian, dan semak belukar. Yang kedua, bertambahnya penduduk di sekitar pantai berakibat penggunaan lahan dan pemanfaatan sumber daya yang secara berlebihan. Kemudian yang ketiga, keinginan manusia untuk mengkonservasi mangrove menjadi areal pengembangan perumahan, industri, dan pertanian. Dan yang terakhir, ketidaktahuan akan pentingnya ekosistem mangrove. Faktor penyebab kerusakan ekosistem mangrove di Desa Teluk Betung disebabkan oleh faktor manusia dan alami. Yang pertama, faktor alami seperti abrasi, gelombang besar, dan mengakibatkan mangrove tumbang, dan anakan mangrove yang berukuran kecil akan tercabut. Kemudian yang kedua, kerusakan yang dilakukan oleh manusia, yaitu adanya kegiatan penebangan liar yang digunakan sebagai kayu bangunan, dayung, kayu bakar, pembuatan tambak, dan aktivitas pelabuhan. Dampak penurunan vegetasi mangrove. Penurunan vegetasi mangrove juga berdampak terhadap penurunan pendapat masyarakat sebagai nelayan. Menurut Bengen pada tahun 2001, spesies ikan yang bernilai ekonomis tinggi di laut lepas tergantung kepada ekosistem mangrove, khususnya pada saat larva dan juvenil. Sehingga apabila ekosistem mangrove mengalami kerusakan, maka keberadaan berbagai jenis organisme serta biota laut menjadi berkurang dan mengakibatkan pendapatan masyarakat sebagai nelayan juga berkurang. Kemudian kerapatan dan penutupan relatif mangrove. Kerapatan mangrove atau densitas berkisar antara 13 sampai 33 sampai 266,67 pohon per hektar. Sedangkan pada penutupan relatif mangrove berkisar antara 0,75 sampai 44,40%. Jumlah total kerapatan pohon seluruh jenis mangrove pada area penelitian yaitu sebesar 626,67 pohon per hektar. Senorita alba dengan nilai penutupan relatif 44,40% merupakan jenis yang memiliki penutupan tertinggi bila dibandingkan dengan jenis yang lainnya. Sedangkan untuk penutupan terendah terdapat pada jenis Avicennia marina dengan penutupan 0,75%. Kemudian yang terakhir, partisipasi masyarakat. Berdasarkan analisis kolerasi berganda, didapatkan hasil sebesar 0,752. Nilai ini menunjukkan hubungan antara partisipasi masyarakat terhadap sikap, perencanaan, hubungan, dan peraturan memiliki hubungan yang kuat. Munculnya kesadaran masyarakat akan pentingnya ekosistem hutan mangrove sebagai aspek penting pada kawasan pesisir akan berdampak bagi keberlangsungan ekosistem mangrove di masa yang akan datang. Di poin kesimpulan terdapat kesimpulan, saran, dan referensi. Kesimpulan yang pertama, ekosistem hutan mangrove dengan total nilai kerapatan 626,67 pohon per hektar dan dengan penutupan pada semua jenis di bawah 50%. Hal ini menunjukkan telah terjadi kerusakan parah di lokasi sampling. Yang kedua, tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi adanya perbedaan status sosial, perencanaan, sikap, dan peraturan secara bersama-sama di Desa Teluk Belitung. Dan yang terakhir, penurunan vegetasi mangrove berdampak terhadap penurunan pendapatan masyarakat sebagai nelayan.
Dalam saran yang pertama, dengan adanya penelitian tersebut, diharapkan masyarakat dapat lebih peduli terhadap ekosistem hutan mangrove. Dan seharusnya dengan rehabilitasi masyarakat dapat mengetahui dan mengerti tentang pentingnya kawasan hutan mangrove bagi lingkungan di sekitar pantai dan manfaat lainnya untuk kehidupan selanjutnya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.